Raven Studio present. Oke, halo Raven people, back again with me di Raven Educate Session episode kedua. Oke, jadi kesempatan kali ini aku bakalan bahas dan juga ngedukasi kalian semua. Aku mau nge-share sesuatu, mau nge-share tentang informasi, yaitu di sini nge-share tentang edukasi kulit mil. Jadi apa sih kulit mil, karakteristiknya kayak apa, kelebihannya kayak apa, kekurangannya kayak apa, nanti bakalan aku kupas tuntas di Educate Session kali ini, yaitu di episode kedua. Oke, kalau kemarin kita di episode pertama udah bahas tentang Crazy Horse tuh gimana karakteristiknya, terus pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul tuh kayak gimana. Nah, di sesi kali ini aku bakalan bahas yang sama kayak kemarin, kekurangan kelebihan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar kulit, tapi kali ini kita bahasnya beda. Yang kemarin kita udah bahas Crazy Horse, kali ini kita bakalan bahas kulit mil. Nah, seperti apa sih kulit mil? Langsung aja kita masuk ke sesi pembahasannya. Oke, yang pertama yang ada di depan aku ini adalah salah satu sampel yang ada di Raven Leather, yaitu di mana di Raven ini banyak banget jenis tekstur kulit yang udah ada dan juga udah kita buat. Ada fake tan, ada pull up, ada natural, ada Crazy Horse, dan juga yang baru ini adalah mil leather. Nah, kalau misalkan kalian tanya itu kenapa sih kita bahas mil leather? Nah, ini kebetulan banget ini sesuai dengan yang baru aja kita rilis, yaitu ada Pioneer Wallet. Sebenarnya ada 3 varian, dan juga yang varian yang satu warna tan udah habis. Jadi yang buat belum dapetan langsung check out di website ya. Oke, ini adalah baru aja kita rilis seminggu yang lalu, kurang lebih harganya 117.000 aja. Oke, mungkin promo dikit ya, aku mau bahas tentang dompet ini. Nah, kebetulan banget dompet ini dibuat dengan tekstur mil leather, atau misalkan orang biasa sebutnya pakai kulit jeruk. Nah guys, oke, jadi mil leather itu merupakan sebuah kulit yang diproses dengan perlakuan drum atau diputar dengan RPM yang tinggi tanpa penambahan air. Jadi prosesnya itu namanya milling, jadi disebut namanya mil leather, dan menghasilkan karakteristik kulit yang relatif mengkerut dan juga menambah kesan unik pada permukaan kulitnya. Oke, jadi mil leather itu ketika dia diolah dengan menggunakan drum tadi, ketika diputer, kalau misalkan kalian pengen lihat prosesnya bisa lihat di YouTube ya. Nah, dia tuh di dalam proses pengolahannya itu menimbulkan sebuah tekstur yang disebut dengan pebble. Oke, nah tekstur yang disebut dengan pebble ini dia nanti justru malah menambah kesan kerutan pada kulit. Jadi kalau misalkan kemarin ada pertanyaan itu tuh jenis tekstur apa yang baru, mungkin teman-teman yang Raven juga udah tahu, kemarin di postingan ada beberapa yang nanya. Nah, itu merupakan tekstur yang emang dari proses olahan ketika dia masih proses chemical ya, kalau misalkan aku bisa nyebutnya. Jadi kalau misalkan dia diputar di dalam drum yang tinggi tadi dengan RPM atau kecepatan yang tinggi, itu menghasilkan efek dari kayak gini guys, detailnya. Nah, bisa dilihat. Ini namanya pebble tadi, kerutan-kerutan yang ada. Jadi ini mungkin kalian kiranya ini ada yang kulit buaya juga, atau misalkan ini hal yang baru. Nah, ini merupakan kulit sapi guys, sama, cuman jenis teksturnya yang ada yang beda. Nah, sebenarnya kita semua menggunakan jenis kulit sapi guys, bisa dipahami kalau misalkan semua produk Raven itu menggunakan kulit asli. Cuman yang membedakan itu antara satu yang lainnya itu jenis teksturnya. Yang pertama ada vegetable tanned leather. Nah, kalau vegetable tanned leather itu kan dia gabungan antara kulit sapi dengan beberapa serbuk dari bahan-bahan vegetable. Nah, itu kita bakal bahas di next episode mungkin ya. Oke, yang kedua ada pull up, ada natural, dan juga salah satunya ada Crazy Horse yang kemarin udah kita bahas di Raven Educate Session di sebelumnya. Nah, yang kali ini mil leather ini merupakan salah satu jenis tekstur kulit. Sekali lagi aku ulangi ya, tekstur kulit, dan dia itu sama-sama kulit sapi. Jadi dia itu bukan kulit buaya atau kulit apapun, yang mungkin dia teksturnya memang mirip sama krokodil skin, tapi dia itu kulit sapi ya. Sekali lagi aku ulangin. Tapi kenapa dia tekstur yang menggelembung seperti ini? Aku ulangin sekali lagi buat teman-teman yang mungkin masih pengen kepo atau nanyain. Jadi dia tuh karena efek proses pengolahannya atau mungkin juga faktor chemicalnya, dia jadi ada muncul pebble kayak gini guys. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul di seputar kulit mil sendiri. Oke, mungkin kemarin kalau misalkan kalian mantengin Instagram kita, buat yang belum follow bisa langsung follow juga Instagramnya Raven Leather. Itu kemarin ketika kita posting rilis yang ini, Pioneer Wallet ini, kemarin ada yang nanya, kok dompetnya lentur sih Min? Nah, ini kan bisa dilihat nih, lentur banget kan. Kalau misalkan kita bedain atau kita bandingin sama dompet yang kulitnya teksturnya pull up ataupun natural, dia kan lebih cenderung lebih lentur nih. Nah, ini kayak gini kan, dia lebih lentur kan. Itu kenapa? Dia emang karakteristiknya seperti ini guys. Ya, ini sebenarnya dari materialnya udah kita lapisin sih dalam. Jadi kalian kalau misalkan ada pertanyaan, itu lentur gak awet ya, itu lentur kualitasnya buruk atau kurang ya, enggak. Ini emang lentur karena emang karakteristik dari kulitnya sendiri. Tapi kalau misalkan bagian dalamnya itu udah kita kasih lapisan. Nah, kayak gini, ini udah ada sweatnya, dan di dalamnya
itu ada lapisannya lagi. Jadi kalau misalkan kalian ragu ataupun kalian ada pertanyaan yang pertama kayak kemarin, itu emang kualitasnya tuh ngaruh nggak sih Min? Karena kan kelenturannya tuh berbeda. Nah ini kualitasnya tetap sama, tetap bagus, cuman ini memang karakteristik ya guys ya. Jadi dipahami sekali lagi kalau memang kan ini karakteristik dari kulit mil itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu itu teksturnya mirip kulit buaya guys. Oke, salah ya, itu bukan skin crocodile skin, tapi ini kita tetap pakai kulit sapi. Cuman emang karena proses pengolahan pakai drum ketika dia diputar di dalam proses chemicalnya dan lain-lain, dan dia menghasilkan fable kayak gelbulan-gelbulan kayak gini guys. Oke, mungkin ini justru ada beberapa orang yang bilang mungkin ini aneh ataupun selera ya, cuman dia memang lebih klasik sih guys penampilan, jadi ke pembawaannya. Kan kemarin udah aku jelasin juga tuh waktu pembahasan di Raven Education pas bahas Crazy Horse itu, kalau misalkan kita itu memang ada banyak jenis tekstur, itu gunanya untuk apa sih? Untuk membedakan setiap pembawaan dari produknya. Kalau misalkan Crazy Horse itu kan lebih vintage, lebih man, lebih kalem lah. Tapi kalau misalkan yang ini kulit mil kayak gini, ini kan dia karakteristiknya mirip kayak kulit natural lah, lebih glossy, lebih modern. Nah, jadi kalau misalkan kita aplikasikan buat aksesoris kulit yang dia lebih modern, ini cocok banget bahan-bahan kayak gini. Oke, selanjutnya yaitu adalah kekurangan dan kelebihan dari kulit mil ini. Oke, yang pertama tentang kelebihannya. Kalau kelebihannya banyak sih ya, karena dia teksturnya cenderung bergelombang kayak gini dan juga glossy ya. Jadi kalau dia itu diaplikasikan dalam style yang tas modern ataupun aksesoris kulit yang modern, dia tuh lebih gampang, lebih match ya. Contohnya Pioneer Wallet ini, dan juga ini FYI ya, ini kalau misalkan Pioneer Wallet ini merupakan salah satu produk mil leather yang pertama di Raven. Jadi ini merupakan salah satu produk pertama kita yang menggunakan tekstur kulit mil ini tadi, atau misalkan orang biasa sebutnya kulit jeruk. Jadi ini merupakan produk pertama kita guys. Jadi buat teman-teman semua yang pengen dapetin, buruan mampir di marketplace kita atau di website kita ya, karena yang warna tan udah habis nih. Oke, lanjut ke pembahasan kelebihannya tadi. Kelebihannya yaitu selain mudah diaplikasikan ke media-media seperti aksesoris kulit yang lebih modern stylenya, dia itu mudah dibersihkan guys. Jadi kalau misalkan dia terkena noda, itu kayak misalkan tumpahan air, atau kalau misalkan kalian lagi pakai buat aktivitas di luar kena tumpahan cat ataupun apa, itu dia lebih mudah dibersihkan. Karena apa? Karena teksturnya dia tuh gak menyerap air terlalu banyak guys. Jadi kalau misalkan dibanding dengan Crazy Horse kemarin, dia kan karena proses chemical juga dilapisi dengan lilin, karena kan dia kalau terkena air lebih peka tuh responnya. Nah, tapi kalau misalkan kalau kulit mil ini dia tuh lebih mirip karakteristiknya kayak kulit natural dan juga pull up guys. Jadi dia itu lebih kedap air dan juga gak mudah menyerap air. Jadi kalau misalkan kalian punya aksesoris dengan bahan mil leather kayak gini, contohnya ini dompet ini, dia itu lebih tahan air dan juga lebih mudah dibersihkan guys. Jadi kalau misalkan ini terkena noda, itu lebih mudah dibersihkan. Oke, keunggulan selanjutnya, dia lebih mudah di match dengan outfit dan juga style kalian guys. Nah, sekarang kan udah kehidupan modern nih, dan juga banyak banget yang underestimate kalau misalkan produk aksesoris kulit ini kurang cocok dipakai buat style-style anak muda yang modern. Nah, ini salah. Nah, ini justru dengan adanya tekstur kulit mil kayak gini, nanti kita bakalan ngembangin banyak banget aksesoris kulit yang match dan juga cocok buat aksesoris anak muda. Jadi buat kalian semua tetap pantengin, kita bakalan update terus. Oke, mungkin selanjutnya kita bakalan ke kekurangan dari mil leather ini. Oke, mungkin dari kekurangannya sendiri, pertama mungkin terkesan lebih aneh ya, dan juga buat orang-orang yang pertama ngelihat jenis kulit yang seperti ini, mungkin itu responnya kurang normal ya. Seperti Crazy Horse, ini sama seperti kasusnya Crazy Horse sih. Kalau misalkan pada umumnya kan tekstur kulit itu polos yang glossy. Nah, kemarin muncul Crazy Horse, muncul Vectan yang vegetable tanned, itu muncul lagi mil leather ini. Mungkin respon pertama orang ini agak kaget, ini jenis kulit kayak apa lagi sih, kok teksturnya bergelombang kayak gini, kok teksturnya berbeda pada umumnya. Nah, mungkin itu kekurangannya itu ya, dari segi look ada beberapa orang yang terkesan asing. Untuk kekurangan kedua mungkin itu tadi, kalau dia kan lebih fleksibel, lebih kayak gini lah. Nah, mungkin orang-orang juga ngelihatnya feel-nya aneh. Kalau kulit kan biasanya solid kan. Nah, sekali lagi aku mau konfirmasi kalau misalkan dia itu lentur kayak gini, ini bukan kualitasnya yang buruk, tapi memang dia itu karakteristiknya kulitnya kayak gini guys. Oke, jadi mungkin itu aja yang mau aku sampaikan tentang kekurangan dan kelebihan dari mil leather kali ini. Oke, di
sesi Raven Education episode kedua kali ini. Mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bisa langsung tulis aja di bawah. Bisa langsung ikutin media sosial kita, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Langsung aja searching Raven Letter, kalian follow dan juga pantengin konten-konten menarik kita. Kalau kalian pengen beli, ada mini marketplace kita, ada di toko oranye, toko hijau, toko biru, semuanya ada, dan juga di website kita di www.raven.id. Oke, mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Tetap pantengin konten di kita. Terima kasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di Raven Education Session berikutnya.